Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam sobat ternak buat teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman semua. Banyak sekali sobat ternak semuanya itu konsultasi kepada Kang Roy Official untuk permasalahan DOE. Pada musim kali ini tingkat kematian DOE atau anak entok para peternak itu sangat tinggi sekali, diakibatkan cuaca yang cukup ekstrim. Lalu bagaimana perawatan yang perlu kita lakukan menghadapi musim kali ini agar tingkat kematian di kandang kita itu tidak tinggi? Buat teman-teman yang sedang mengalami hal tersebut, sangat tepat sekali teman-teman semua sudah klik pada video kali ini. Tentunya kita akan bahas secara tuntas, tonton sampai selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan pastinya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja ya teman-teman, untuk langkah perawatan yang kita lakukan pada DOE yang baru menetas, yaitu kita harus seleksi bibit. Seleksi bibit ini harus kita lakukan agar menghindari tingkat kematian yang tinggi pada kandang entok kita. Karena perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk DOE yang baru menetas, dari mesin tetas maupun dari indukannya langsung, untuk pengeramannya atau penetasannya, itu untuk kesehatannya kita tidak tahu apakah DOE itu akan sehat semua, apa ada yang sakit atau mungkin ada yang cacat. Jadi untuk seleksi bibit ini perlu sekali untuk kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan seleksi bibit pada tahap awal atau tahap ketika DOE baru menetas, itu nanti akibatnya ketika salah satu DOE mati atau terkena virus atau penyakit, itu nanti akan menyebar ke teman-temannya itu sangat cepat sekali. Dan untuk seleksi bibit ini itu untuk menghindari, untuk mengantisipasi agar ketika ada DOE yang sakit tidak menular ke teman-temannya. Itu hal utama yang perlu kita lakukan untuk menghindari atau mengurangi kematian yang cukup tinggi pada kandang kita. Jadi teman-teman harus dan wajib untuk melakukan seleksi bibit agar untuk DOE teman-teman semua itu bisa sehat dan pastinya bisa panen secara lancar. Untuk seleksi bibit ini teman-teman, untuk DOE yang sakit bisa dipisahkan dan jangan dicampurkan dengan DOE yang sehat. Jadi untuk teman-teman harus selektif dalam melakukan tahap pertama ini. Untuk tahap yang kedua perlu kita lakukan yaitu mengkontrol suhu ruangan agar stabil. Perlu kita ketahui pada cuaca yang cukup ekstrim ini mungkin di daerah kita itu tidak sama teman-teman. Kalau di wilayah Kang Roy sendiri itu untuk siang hari itu cuacanya panas, dan untuk malam hari itu cuacanya dingin atau bahkan hujan. Jadi buat teman-teman itu perlu mengkontrol agar suhu ruangan pada kandang DOE untuk teman-teman itu stabil. Karena banyak sekali para peternak itu mengalami kematian pada DOE-nya itu karena akibat cuaca teman-teman. Jadi untuk DOE yang belum kuat menahan serangan penyakit atau virus ataupun cuaca, itu akan mengakibatkan DOE kita itu sangat cepat sekali terkena penyakit. Jadi untuk teman-teman perlu diketahui bahwa suhu ruangan ini perlu kita perhatikan. Mungkin untuk kandang kita ketika kita taruh DOE yang di luar, kita bisa menanam pohon di sekeliling kandang agar pada siang hari pada cuaca yang panas untuk suhu ruangan kita itu tetap stabil teman-teman. Dan untuk malam hari kita bisa menggunakan lampu penghangat agar DOE entok kita itu tidak kedinginan. Jadi cara seperti itu perlu kita lakukan dan perlu kita perhatikan. Seperti teman-teman lihat di konten-konten Kang Roy yang lainnya, Kang Roy selalu menekankan untuk mendesain kandang secara baik. Karena nanti kedepannya itu akan berpengaruh pada perawatan entok kita. Jadi perlu diperhatikan dan perlu dipahami teman-teman. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu pakan fulpur. Kang Roy selalu menekankan untuk masalah DOE kita harus wajib memberikan pakan fulpur untuk usia 0 hari sampai 21 hari, minimal usia segitu teman-teman. Jadi untuk pakan fulpur ini perlu kita ketahui untuk menjaga kekebalan tubuh entok kita. Karena untuk DOE ini ketika nanti tidak kenyang dalam pemberian ransum pakan, alhasil nanti penyakit atau virus akan begitu cepat dan begitu mudah menyerang DOE entok kita. Jadi untuk pakan fulpur ini sangat Kang Roy tekankan sekali agar menjaga kesehatan pada entok kita. Terus untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus rajin memberikan vitamin jika kita tidak memberikan vaksin pada DOE entok kita.
Jadi untuk masalah vitamin ini tergantung ya teman-teman, macam-macam sekali, banyak sekali teorinya dan banyak sekali jenis vitamin. Teman-teman bisa memberikan B kompleks, teman-teman bisa memberikan probiotik, gula merah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk masalah vitamin ini tergantung kebiasaan teman-teman masing-masing. Kalau untuk Kang Roy sendiri buat kesehatan menggunakan probiotik. Itu Kang Roy lakukan setiap hari untuk pemberian transfer pakan pada entok kita. Jadi kita bisa mencampurkan di air atau pakan untuk menjaga kesehatan pada DOE entok kita. Namun untuk teman-teman masing-masing bisa menggunakan vitamin-vitamin lainnya, ataupun juga sama menggunakan probiotik itu juga lebih baik. Jadi tergantung para peternak masing-masing teman-teman. Lalu untuk yang terakhir teman-teman, untuk yang terakhir yaitu kontrol. Kontrol ini sangat penting sekali untuk kita lakukan. Kontrol suhu ruangan, kontrol untuk kesehatan entok kita, dan harus memperhatikan bagaimana kondisi entok kita. Khususnya itu di malam hari teman-teman, karena cuaca di malam hari itu tidak bisa diprediksi, kadang dingin, kadang hujan lebat, dan alhasil nanti akan mengakibatkan entok kita kedinginan. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwa entok kita itu kehujanan sampai kedinginan, alhasil nanti besok paginya itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Jadi untuk kontrol ini sangat kita lakukan, kita harus terapkan, kita harus sering mengkontrol kandang kita apakah ada gangguan atau apakah ada kendala pada malam hari di kandang kita. Jadi untuk masalah ini para peternak itu harus aktif teman-teman. Peternak harus aktif dalam melakukan perawatan di kandang entoknya. Jika kita nanti tidak memberikan perawatan yang cukup atau kita tidak memberikan perhatian yang tepat pada peternakan kita, alhasil nanti untuk masalah kematian pada DOE kita itu terus berangsur-angsur. Jadi tidak ada hentinya teman-teman. Jadi untuk langkah-langkah yang kita berikan tadi untuk teorinya, teman-teman harus segera mempraktekkan pada kandang teman-teman masing-masing agar mencegah kematian yang cukup tinggi pada kandang teman-teman. Alhasil nanti teman-teman bisa melakukan panen dengan hasil secara maksimal. Jadi langkah-langkah tersebut kita sudah terapkan di kandang Kang Roy Official dan kita sudah melakukannya. Alhamdulillah untuk DOE Kang Roy itu pada sehat-sehat semua. Teman-teman bisa meniru, teman-teman bisa memodifikasi, teman-teman bisa mempraktekkan. Mungkin buat teman-teman yang mempunyai ilmu atau pengalaman yang berbeda bisa ditulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain, para peternak yang lain itu bisa tahu dan bisa mengerti dan bisa memilih hal yang tepat mana yang harus diterapkan pada kandang entoknya. Itu dia teman-teman buat para pecinta sobat ternak semuanya yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan informasi secara lengkap tentang dunia bisnis, dunia peternakan pastinya. Dan sekedar informasi ya teman-teman, nanti tanggal 24 Desember akan ada kontes nasional di Ngawi teman-teman, Ngawi Jawa Timur. Bisa hadiri dan meriahkan kontes tersebut. Terima kasih, salam sobat ternak, salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.